Sudah lihat film Conclave? Filmnya sebenarnya sudah agak lama ya, tahun 2024. Dan kembali ngebum, populer, belum lama ini. Dan diputar di bioskop-bioskop, banyak respon bagus tentang film ini. Nah, saya akan beri refleksi sedikit tentang film Conclave, di mana hari-hari ini orang Katolik seluruh dunia juga sedang menantikan Conclave untuk pemilihan paus yang baru yang akan menggantikan Paus Fransiskus. Oke? Hal pertama yang ingin saya bagikan adalah tentang Conclave. Jadi Conclave itu adalah semacam event yang dilakukan oleh para kardinal untuk menentukan atau memilih paus, pemimpin umat Katolik seluruh dunia. Conclave sendiri itu kan artinya terkunci dalam ruangan tertutup, dan di situ apa yang terjadi di dalam ruangan itu ketika peristiwa pemilihan paus adalah sesuatu yang gak boleh keluar dari ruangan itu. Sehingga pemilihan paus itu sungguh-sungguh sesuatu yang dijaga, sesuatu yang dirahasiakan. Tetapi selain dari itu juga, Conclave justru menjadi simbol bahwa pemilihan seorang paus itu benar-benar pemilihan yang dikhususkan. Pemilihan yang dijauhkan dari situasi dunia, dari aneka informasi, jauhkan dari aneka intervensi, dijauhkan dari keramaian dunia yang bisa membuat kita misleading di situ. Dan disitulah justru para kardinal bersatu, berkumpul dalam doa, dalam refleksi, dalam sungguh-sungguh discernment, mencari apa yang jadi kehendak Tuhan, dan mereka dengan jernih melihat siapa yang nanti harus dipilih di situ. Dan kadang dalam proses itu ada banyak hal bisa terjadi, karena ketika orang-orang itu masuk dalam pilihan-pilihan para kardinal untuk ditentukan sebagai paus, itu tentu akan ada aneka pertimbangan dan juga menyangkut rekod dari masa lalunya. Sebisa mungkin memang yang dipilih adalah mereka yang memiliki latar belakang yang sungguh bisa mendukung kemajuan gereja. Maka Conclave adalah ruang sidang yang tertutup, dan kemudian dalam Conclave itu akan ditunjukkan kepada orang-orang yang tidak di dalam ruangan itu dengan memberi tanda melalui asap lewat cerot. Apakah uskup Roma sudah terpilih atau belum? Jadi pada masa-masa awal, zamannya Yesus itu belum ada. Tetapi model pemilihan pengganti rasul itu sudah ada, seperti yang kita dapatkan dalam Alkitab. Bagaimana Matias dalam kebersamaan para rasul, kita tahu para rasul itu sekarang dilanjutkan oleh para uskup ya. Itu melakukan dulu bersama, berdoa, kemudian mereka setelah mendengar mendengar kurikulum vitae atau siapakah calon itu, kemudian mereka membuang undi, dan kemudian siapa yang terpilih itulah yang kemudian diangkat menjadi pengganti, Yudas Iskariot. Tapi ingat, Conclave itu bukan pemilihan pengganti rasul biasa. Ini adalah pengganti dari penerus tahta Petrus, berarti uskup di Roma. Hal lain yang menarik dari Conclave ini adalah, kalau teman-teman lihat di situ ada Kardinal Lawrence yang menjadi pengurus rumah tangga semua persiapan itu. Dia yang mengatur bagaimana Conclave itu berjalan. Kemudian dia juga yang kemudian mempersiapkan segala hal secara detail tentang persiapan Conclave dan kehidupan para kardinal yang datang dari seluruh dunia. Di situ ditunjukkan bahwa kardinal-kardinal itu memiliki karakter yang beragam. Oh ya, kardinal beda dengan uskup biasa ya. Kardinal itu berarti uskup-uskup yang dipilih oleh Bapak Suci untuk bekerja membantu tata kelola pemerintahan Vatikan. Kardinal ini ada yang bekerja di keuskupan, ada yang di dikasteria atau di departemennya Vatikan. Dan kita lihat di situ ternyata para kardinal itu sangat manusiawi. Ada yang progresif, punya keinginan dan idealisme yang besar, lalu yang konservatif juga ada. Dan di situ kita juga menemukan kardinal yang sangat mungkin pandangannya terasa rasis kepada yang lain. Lalu kita juga melihat ada kardinal yang
yang merokok dengan cerutu, lalu kardinal yang di situ juga terlihat sangat-sangat misterius. Jadi ditampilkan bahwa para kardinal itu adalah sungguh-sungguh manusia. Mereka yang memiliki pikiran, memiliki darah, memiliki perasaan, memiliki background, dan dipengaruhi oleh itu semua. Disitulah kita melihat bahwa memang gereja Katolik itu sungguh-sungguh dikelola oleh manusia yang memiliki konteks tertentu. Bukan sesuatu yang datang dari langit, bukan sesuatu yang suci tanpa noda dosa, bersih dari aneka pikiran-pikiran yang menurut kita kok sepertinya tidak ideal. Jadi wajah gereja ditampilkan di situ dengan api. Tetapi kendati mereka memiliki background seperti itu, mereka memiliki visi yang besar untuk melanjutkan apa yang oleh Tuhan Yesus sudah dibuat, apa yang selama ini diwariskan, yakni kebenaran dan keutamaan iman yang terus dilanggengkan dari zaman ke zaman. Karena dengan melanggengkan itu, menjaga itu, meneruskan itu, maka keselamatan itu terjadi. Lihat, antara mereka yang punya background manusiawi, tetapi juga mereka berusaha menghidupi visi ilahi. Ini sesuatu yang kita lihat di situ. Lalu hal lain yang menarik dari film ini adalah intrik bahwa 4 calon yang masuk nominasi dalam pemilihan paus di dalam konklav itu ternyata mereka sepertinya saling berseberangan. Dan memang saling berseberangan dan kesannya ada yang mau menjatuhkan satu sama lain. Dan kita lihat dalam film itu ada praktek simoni di mana orang menjual belikan jabatan, lalu menggunakan kekuasaannya untuk menyingkirkan yang lain. Jadi dalam tatanan gereja kita lihat bahwa pemerintahan yang dibuat itu kadang dicemari oleh pemerintahan dunia. Maka Yesus dulu pernah bilang, ya, kalau kamu mau memimpin, kamu bukan seperti pemimpin dunia, ya, kamu harus memimpin secara berbeda. Dan disitulah proses pemurnian terjadi, di mana yang jahat itu akhirnya terlihat sebagai yang jahat dan yang benar terlihat sebagai yang benar. Dan proses untuk menemukan yang benar dan yang jahat itu cukup menarik. Bukan dengan perang kata-kata, tetapi dengan fakta. Jadi kebenaran dan kejahatan itu dibuktikan melalui fakta. Dan fakta itu secara real terekam dalam dokumen, terekam dalam peristiwa, terekam dalam kesaksian-kesaksian. Dan itu menarik rupanya ya, bahwa kesaksian yang ada, dokumen yang ada, peristiwa yang pernah terjadi itu akan menjadi dasar untuk mengenal integritas seseorang. Dalam film itu sangat-sangat menonjol. Dan hal terakhir yang mengesan bagi saya adalah ketika kardinal dari Kabul itu terpilih dan akhirnya dia menjadi Paus Innocentius. Kita tahu Innocentius artinya innocence, tanpa dosa atau lugu. Ya, dia terbebas dari aneka kekotoran gitu ya. Ternyata yang terpilih itu pun ada problem menyangkut kesehatan. Tetapi lihatlah, dari kondisinya itu ia memutuskan dengan kelemahan dan keterbatasan si paus yang terpilih untuk memilih diri sebagaimana yang ia yakini Tuhan kehendaki. Artinya dalam keterbatasan dan kelemahannya dan dalam kemisteriusan hidupnya, ia akhirnya menyerahkan diri kepada Allah, menyerahkan diri kepada gereja, menyerahkan diri kepada kuasa yang lebih besar dari dirinya, sehingga dirinya yang terbatas, lemah itu dipersembahkan kepada Allah. Nah, lewat film konklav ini akhirnya kita melihat bagaimana cara Allah, cara Tuhan, cara yang maha tinggi di surga sana itu mendapatkan pemimpin bagi seluruh umat manusia. Dengan segala trik-trik yang terjadi, kita akhirnya tahu bahwa kendati film ini adalah fiksi, walaupun ditulis berdasarkan dari sejarah, berdasarkan dari data historis, tetapi dari situ kita tahu bahwa yang namanya discernment, pembedaan roh, pemilihan apa yang baik itu sungguh-sungguh tidak lepas dari realita kehidupan kita. Gereja justru menampilkan wajah yang suci dan dosa.
Karena memang gereja itu adalah kumpulan para kudus dan pendosa. Dan gereja tidak malu dirinya disorot dengan segala hal itu. Karena itulah realita yang ada. Tetapi justru pada bagian film ini ditonjolkan komitmen gereja untuk hidup seturut rencana Allah. Di atas segala kelemahan, di atas segala kebobrokan, di atas segala hal yang bagi kita mungkin kriminal dan jahat, ternyata gereja terus berkomitmen untuk melanjutkan apa yang menjadi rencana Allah dengan bantuan rahmat-Nya. Jadi intrik yang terjadi dalam film ini sungguh mempesona bagi saya dan itu membuat saya wow. Ya, kenapa kita harus malu dengan kelemahan kita? Kenapa kita harus malu dengan keterbatasan kita? Kenapa kita harus malu dengan masa lalu kita? Toh akhirnya semua itu bisa ditransformasi menjadi jalan bagi keselamatan. Salut untuk film Konklav dan selamat untuk para kardinal yang akan menjalankan konklav di Vatikan sana.